perbedaan utama dari varian Omicron dibandingkan varian lain adalah dia penularannya cepat dan banyak. Ciri-ciri Omicron dia penularannya cepat dan banyak. Jadi nanti kita akan melihat nih dalam waktu yang singkat kenaikan jumlah kasus yang cukup tinggi. Nah, ciri-ciri yang kedua dari varian Omicron ini, dia hospitalisasinya lebih rendah. Tingkat keparahannya juga lebih rendah. Sehingga kita juga akan melihat, nanti saya akan share datanya, yang masuk ke rumah sakit lebih sedikit. Jadi lebih banyak orang-orang yang terkena Omicron ini dirawat di rumah atau isoman. Itu sebabnya strategi pemerintah dalam menghadapi gelombang Omicron ini sedikit berbeda dengan menghadapi gelombang Delta. Karena gelombang Delta itu keparahannya tinggi, sehingga kita harus mempersiapkan rumah sakit dengan sangat hebat karena tekanannya tinggi sekali. Sedangkan Omicron ini yang tinggi penularannya, tapi keparahannya rendah. Karena sebagian besar adalah OTG, orang tanpa gejala atau asimptomatik, atau dia sakitnya ringan. Jadi mungkin hanya pilek-pilek, batuk, atau ada demam sedikit. Yang sebenarnya bisa sembuh tanpa perlu dibawa ke rumah sakit. Saya ingin menampilkan sedikit kondisi yang ada di rumah sakit sekarang. Jadi tolong ditampilkan. Per kemarin yang dirawat di seluruh Indonesia, ya, jadi ini yang rumah sakit ya. Jadi yang dirawat per kemarin itu ada 7.688 di seluruh Indonesia. Yang di ICU ada di bawah tuh angkanya, saya nggak kelihatan tuh berapa tuh, 400 apa berapa ya. Nah, total tempat tidur isolasi yang sudah siap sekarang untuk dipakai itu ada sekitar 80 ribuan. Angkanya ada yang di atas tuh, 70 berapa tuh di atas ya. Jadi ini baru sekitar di bawah 10% dari kapasitas tempat tidur isolasi kita. Nah, kapasitas tempat tidur isolasi yang 80 ribuan itu adalah yang sekarang. Pada saat kemarin di bulan Juli kita kan tinggi. Tempat tidur isolasi kita tuh bisa dinaikkan sampai angka sekitar 120-130 ribu. Ya, jadi buat teman-teman itu ya, kapasitas nasional kita ruang isolasi 120-130 ribu, yang sekarang sudah ready untuk dipakai, jadi nggak perlu konversi lagi, sudah siap, adalah sekitar 80 ribuan, sudah terisi 7.600-an. Itu ya. Jadi terisi 7.600 dari total kapasitas 80.000 dan sebenarnya itu bisa naik sampai 120.000, 130.000. Itu sama kondisinya juga seperti tadi, misalnya ada yang memberitakan di Jakarta sudah 45% terisi. Itu 45% terisi dari kapasitas yang siap sekarang 3.900. Sebenarnya tempat tidur isolasi di Jakarta itu 11.000. Sekarang belum dikonversikan saja. Ya, karena memang dulu sudah sempat naik sampai angka 10 ribuan pada saat di bulan Juli. Jadi sebenarnya untuk memberikan gambaran ke teman-teman mengenai kapasitas rumah sakit kita seperti tadi. Ya. Jadi secara nasional kapasitas maksimal ada 120-130 ribu. Kapasitas terpasang sekarang sekitar 80 ribu, sudah terisi sekitar 7 ribuan sekarang ya. Untuk DKI kapasitas maksimalnya 11 ribu, yang sekarang sudah terpasang 3.900 dan udah terisi sekarang 45%-nya sekitar 1.700-1.800-an. Sehingga masih ada. Nah, sekarang kita lihat, kita melakukan uji klinis, bukan uji klinis, kita melakukan riset kecil untuk orang-orang yang terbukti Omicron. Karena yang masuk 7.600 ini kan harus kita genome sequence kan, mana yang Omicron, mana yang tidak. Nah, kapasitas genome sequence kita kan terbatas.
Kan mestinya ada 12, tapi kita sudah melakukan nih orang-orang ini di genome sequence dan hasilnya kita bisa lihat di halaman berikutnya. Ya. Jadi ini adalah jumlah orang yang sudah pernah kena Omicron di halaman pertama, Kiki. Ya. Jadi total pasien yang sudah kita lihat terkena Omicron sampai sekarang ada 1988. Ini kita ikuti, kita teliti, kita research. Dari 1988 yang dengan gejala itu 800 ini dari 1988 yang sudah sembuh selesai dirawat itu 765 dari 1988. Ya, yang dirawat masih dirawat ada yang total pernah dirawat sejak awal Desember itu ada 854 yang pernah dirawat. Ya. Dari yang dirawat itu asimptomatik 461, ringan 334. Jadi sekitar 795 dari 854. Itu masuk kategori asimptomatik atau OTG, ringannya 334. Sedangkan yang kategori sedang artinya itu butuh oksigen ya. Dan berat itu biasanya masuk ICU itu ada 59. Jadi ini buat gambaran teman-teman ya. Sebenarnya yang masuk rumah sakit, yang perlu masuk rumah sakit adalah yang 59 itu. Atau 59 itu sekitar berapa? Sekitar 6%, 7% dari yang dirawat sekarang. Ya, jadi poin kedua saya ingin sampaikan teman-teman, yang sekarang ada dirawat rumah sakit, sebenarnya tidak semua perlu dirawat. Yang perlu dirawat hanya kalau dia membutuhkan treatment oksigen. Berdasarkan datanya kita selama Omicron itu jalan, sekitar 5-6% dari yang sekarang ada di rumah sakit. Karena sebenarnya kalau dia nggak ada gejala, dia dirawat di rumah aja sembuh sendiri. Karena itu tadi lebih ringan. Atau kalau dia ada gejala batuk-batuk, sedikit demam, pilek, itu juga tidak perlu di rumah sakit. Itu masuk kategori ringan, dia bisa dirawat di rumah sendiri. Jadi angka 7.688 yang dilihat oleh teman-teman itu tadi, sebagian besar sebenarnya tidak perlu dirawat di rumah sakit. Kita memahami bahwa orang-orang karena masih trauma di bulan Juli yang lalu, bahwa kalau kita kena mesti ke rumah sakit, sebenarnya guidance-nya kalau saturasinya masih di atas 94-95, dia bisa dirawat di rumah. Kita sudah memberikan layanan telemedicine, dia bisa kontak, dan dia bisa dirawat secara remote oleh dokter-dokter telemedicine, dan kita bisa kirimkan langsung obatnya ke mereka. Ya ini buat ini teman-teman ya. Ini di bawahnya ada yang membutuhkan oksigen seperti apa. Oksigen itu mulai dari yang paling ringan yang dimasukin ke hidung namanya nasakano, ada simple mask, KFNC itu yang udah mulai berat ini ya, udah mulai kasus sedang sehingga membutuhkan oksigen yang lebih tinggi. Sekali lagi kita bisa lihat bahwa sebagian besar yang membutuhkan oksigen itu oksigen sifatnya nasakano. Jadi bukan yang berat. Ini memperkuat hipotesa kita bahwa memang ini lebih ringan dibandingkan Delta, ya, yang masuk di rumah sakit. Mundur dulu deh, mundur. Dari halaman 1 deh. Coba next slide. Ini sama kayak tadi ya, next slide. Nah, ini juga buat informasi teman-teman. Jadi orang yang dirawat 2 dosis ada, 1 dosis ada, booster ada, belum divaksin ada. Yang dirawat itu ada yang punya komorbid, ada yang tidak, gitu ya. Tapi yang kita pengen lihat, next slide, yang penting adalah lihat dulu yang meninggal deh. Ya, lihat dulu yang meninggal. Yang parah itu yang seperti apa? Nih misalnya nih, ini ada 3 orang yang meninggal. Kita lihat. Orang yang meninggal ini, 1 orang belum divaksin sama sekali. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, nanti mesti disalurkan ke masyarakat supaya mereka juga
tenang, yuk kita cepat-cepat vaksin. Ya, karena 30% dari orang yang meninggal itu belum divaksin. Kemudian kita lihat usianya. Lansia itu 60%. Jadi buat teman-teman media juga perlu dipastikan bahwa kita perlu memastikan orang-orang lansia itu dirawat dengan baik. Ya perlu dirawat, perlu kita prioritaskan lansia-lansia kita itu divaksinasi dahulu. Ya. Dan kalau ada lansia yang komorbid yang kena, itu diprioritaskan untuk dikirim ke rumah sakit. Nah, ini yang saya sebenarnya pengen sampaikan ke teman-teman ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Nomor 1, Omikron sudah masuk, transmisi lokal akan terjadi. Pengalaman kita di negara-negara lain, Omikron itu ciri-cirinya yang pertama naiknya cepat dan tinggi. Jadi kita tidak perlu kaget kalau dia naiknya cepat dan tinggi. Ciri-ciri nomor 2 dari Omikron, dia lebih ringan, menyebabkan masuk rumah sakit dan wafatnya lebih rendah. Ya. Data itu kita konfirmasi, melihat apa yang ada di Indonesia sekarang. Ya. Yang dirawat di rumah sakit sekarang 7.688, kapasitas terpasang kita ada 80.000, kapasitas maksimal kita 120-130.000. Khusus untuk DKI yang hari ini juga sempat ramai dibicarakan, yang sudah masuk di isolasi 1.700-1.800-an, dari kapasitas terpasang di DKI 3.900, tapi kapasitas maksimalnya di DKI 11.000. Jadi masih ada room. Nah, catatan kita adalah yang berikutnya, yang masuk ke rumah sakit itu sebenarnya sebagian besar tidak perlu masuk ke rumah sakit, tidak perlu dirawat di rumah sakit. Kita perlu menjelaskan dengan baik ke publik, dan saya butuh bantuan teman-teman sekalian. Yang masuk ke rumah sakit itu adalah kondisi sedang dan kondisi berat. Definisinya sedang berat apa? Butuh oksigen. Kalau dia tanpa gejala, yang tadi kita lihat dari data yang kita miliki sekitar 30-35% itu tanpa gejala, atau 35-40% tanpa gejala, itu harusnya bisa dirawat di rumah, tidak usah panik, minum vitamin aja, buka jendela, isolasi sendiri. Kecuali kalau memang dia tempatnya padat sekali, ngumpul sama keluarganya nggak bisa dihindari, masukkan ke isolasi terpusat seperti di Wisma. Ya, tapi harusnya seperti ini harusnya bisa sembuh sendiri. Kalau dia ringan, artinya ada gejala mungkin pilek, batuk, demam, tapi juga saturasinya masih baik ya di atas 95%, itu juga sebenarnya bisa dirawat sendiri di rumah. Ya, tidak perlu ke rumah sakit. Karena dengan adanya obat-obatan yang kita ada, konsultasi aja ke telemedicine, nanti akan di-guidance oleh dokternya, akan dikirim obat-obatannya. Sehingga dengan demikian insya Allah bisa sembuh tanpa perlu masuk ke rumah sakit. Nah, kalau dia udah sesak, saturasi di bawah 95-94, butuh oksigen, nah itu yang perlu dibawa rumah sakit. Atau dari data tadi kita lihat orang tua di atas 60 tahun lebih baik dibawa ke rumah sakit. Atau misalnya ada orang yang belum divaksin kena, nah itu dibawa ke rumah sakit. Karena resiko orang yang belum divaksin, resiko orang tua itu tinggi. Jadi sebaiknya kita bawa ke rumah sakit. Yang lainnya kita bisa dirawat di rumah saja. Ya, kita bawa di rumah saja. Nah, hal-hal ini saya minta supaya teman-teman wartawan bisa menyampaikan dengan baik ke rakyat mengenai ciri-ciri varian Omikron ini, kondisinya seperti apa, dan masyarakatnya sebaiknya lakukan apa. Ya, pesan saya terakhir, yuk komunikasikan ke masyarakat agar mereka tetap waspada, hati-hati. Yang paling penting selalu jaga masker, hindari kerumunan karena penularan akan semakin tinggi di sini. Kalau bisa kerja di rumah saja, gitu ya, tidak usah terlampau banyak jalan-jalan kemana-mana karena resiko tertularnya juga sedang tinggi. Nah, tapi kalau toh pun tertular, tidak usah panik. Kenapa? Karena insya Allah asal kita disiplin,
tinggal di rumah, isolasi sendiri, ya minum vitamin C sama D, ya kalau ada demam-demam sedikit minum obat Panadol untuk menurunkan panas, insya Allah harusnya bisa sembuh. Siapa yang perlu ke rumah sakit? Itu tadi. Kalau kita ada lansia-lansia yang udah tua, komorbidnya banyak, gitu ya, atau belum divaksin, itu ke rumah sakit. Sehingga teman-teman juga ingat, cepat-cepatlah divaksin yang belum. Karena begitu kita divaksin, daya tahan tubuh kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi varian baru ini. Saya berhenti dulu di sini sambil menunggu nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menkes. Ada satu pertanyaan dari Berita 1 terkait dengan kondisi ini, bagaimana asesmen level PPKM yang diterapkan kembali. Itu dari Berita 1, Pak. Yang lain belum kami lihat. Oh, ada lagi satu lagi yang di atasnya. Oh, ada raise hand, Bapak. Dari Aris Bloomberg. Silakan Mas Aris, habis itu baru Mas Hendro dari Berita 1. Silakan. Selamat sore Pak Budi, sehat selalu Pak. Sehat Mas Aris. Pak, ada satu pertanyaan aja Pak, kan dari data yang udah masuk 1.800-an kasus itu yang meninggal hanya 3 ya Pak. Apakah ini selaras dengan data global Pak mengenai mortality rate atau fatality rate untuk Omikron, dan apakah bisa dipertahankan di sini Pak, baik yang meninggal maupun hospitalisasinya Pak? Terima kasih banyak Pak Budi. Memang kalau untuk Delta, hospitalisasi rate-nya sekitar 20% ya dari kasus aktif. Yang masuk ICU sekitar 5%, fatality rate-nya ya 1,8 sampai 3%. Kalau untuk Omikron, data di luar negeri ya, data di luar negeri, hospitalisasinya itu jauh lebih rendah tuh. Berkisar antara 1% sampai 4% dibandingkan dengan yang 20% ya. Yang masuk ICU berkisar di bawah 1% sampai 1%-an ya. Rendah sekali memang. Nah, angka kita seperti apa? Angka kita masih dalam guidance-nya seperti itu, cuma memang sampelnya masih kecil sekali ya. Kita kan kebetulan genome sequencing-nya terbatas gitu ya, 12 alat, kapasitasnya kira-kira mungkin 1.700 sampai 2.000 per bulan. Jadi kalau ini udah masuk 3.000 per hari kan kita sulit, dan itu butuh 5 hari untuk mengidentifikasi varian Omikron ini. Kita sekarang sedang memastikan bahwa kita terima reagen PCR SGTF supaya bisa lebih cepat. Tapi sampai sekarang angka yang saya lihat masih di dalam range fatality dan juga hospitalization dari Omikron di dunia. Silakan Mbak Bu Wiwit. Baik, terima kasih Pak Menkes. Baik, selanjutnya ada yang raise hand berikutnya adalah Intan dari Kompas. Silakan Tan. Iya, terima kasih Bu Widya. Selamat sore Pak Menkes. Iya Intan. Iya, apa kabar Pak? Semoga sehat ya Pak. Iya, lihat Ya. WA-nya Intan aja, aku belum sempat ini. Iya Pak. Pak Menkes, saya mau tanya, ada 2 pertanyaan Pak. Ini pertama soal vaksinasi. Kan tadi Bapak sampaikan vaksinasi penting begitu ya Pak ya untuk mencegah perburukan. Tapi kalau saya lihat data, ini terutama di lansia Pak, vaksinasi kedua itu masih sekitar 47%. Jadi trennya sepertinya agak melambat ya Pak ya. Dan juga kalau lihat dari cakupan setiap daerah juga gapnya masih cukup tinggi, terutama saya lihat di Papua masih 21%, bahkan Maluku, Aceh, Papua Barat ini. Ini strategi apa ya Pak ya yang dilakukan, dan mungkin dorongan apa ke Pemda-Pemda yang masih cakupannya sangat rendah ini. Dan kedua Pak, maaf, ini soal PTM. Dari Kemenkes apakah ada dorongan atau mungkin mungkin untuk perubahan kebijakan terkait PTM, karena kan masih banyak anak-anak juga yang belum dapat vaksinasi nih Pak. Karena kan mungkin tidak dampaknya tidak ke anaknya, mungkin bisa menularkan ke keluarga yang lain begitu Pak. Nah, itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak. Yang pertama mengenai ini ya, mengenai vaksinasi lansia. Vaksinasi lansia memang masing-masing daerah bervariasi. Ya. Kita sudah menampilkan data itu rutin ke meeting dengan para gubernur dan sudah minta para kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur agar segera memvaksinasi semua masyarakat lansia mereka. Ya.
Karena penting sekali nih, masyarakat yang lansia ini divaksinasi untuk melindungi mereka. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi saya bisa minta tolong pada rekan-rekan untuk bisa mendorong daerah-daerah yang masih rendah vaksinasi masyarakat lansianya untuk supaya kita percepat. Nah, memang pengamatan kita mengenai sebaran pola penyebaran Omikron ini mulainya akan di Jakarta dahulu. Kalau saya lihat polanya dari Jakarta nanti akan geser ke Jawa Barat dan Banten, kemudian ke Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, dan Jogja. Kira-kira urutannya seperti itu kalau kita melihat pola penyebaran dari genome sequence-nya kita. Nah, kita agak beruntung karena Jakarta ini vaksinasi lansianya relatif tinggi. Jadi nanti ini akan menjadi medan perang yang pertama, sehingga mudah-mudahan karena Jakarta juga termasuk yang paling siap, kita bisa menguji ya strategi kita seperti apa. Nah, saya berharap bahwa untuk daerah-daerah lain yang memang masih rendah, seperti yang tadi Intan bilang, beberapa daerah itu bantu dipercepat. Saya juga terus menjaga komunikasi dengan Pak Kapolri yang banyak membantu vaksinasi di daerah-daerah terpencil ini, Pak Panglima, Pak Kepala BIN, untuk bisa memfokuskan ke lansia, karena ini juga yang diarahkan Bapak Presiden bagaimana kita bisa melindungi masyarakat golongan ini ya yang sangat rentan. Nah, pertanyaan kedua mengenai PTM. PTM sendiri di dalamnya sudah ada kriterianya. Ya, memang nanti bisa dikonfirmasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena memang leading sektor di sana. Tetapi kalau kriterianya itu di breach, jadi misalnya level PPKM-nya itu naik, otomatis nanti jumlah yang ikut PTM-nya turun. Ya, jadi 50% seingat saya ya. Kalau dia level PPKM-nya naik lagi, otomatis harus 100% work from home. Jadi desain di kebijakan PTM yang disepakati waktu itu dengan kami, dengan bantuan para epidemiolog juga ya, memang ini leadingnya ada di Kementerian Pendidikan, bahwa kebijakan ini bisa berubah tergantung dari levelnya. Begitu levelnya itu memburuk, otomatis nanti dia turun ke 50%. Memburuk lagi kemudian jadi 0%. Demikian, Intan. Makasih. Baik. Ya, terima kasih Bapak. Masih ada 2 pertanyaan ya Bapak dari Boleh, yang silakan. berikutnya. Ya, yang berikutnya adalah Hendro dari Berita 1. Silakan Mas Hendro. Ya, Mas Hendro. selamat sore Pak Menkes. Selamat sore Mas Hendro. Berita 1. Pak, terkait transmisi lokal nih Pak, terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten nih Pak, yang terus meningkat. Apakah pemerintah akan membuat kebijakan khusus Pak di 3 provinsi tersebut karena yang paling dominan? Terus apakah mungkin juga kebijakan tersebut dibuat sebelum rapat rutin setiap Senin? Untuk yang ketiga Pak, untuk terkait asesmen level PPKM, bagaimana asesmen level PPKM yang akan diterapkan kembali? Itu saja Pak, terima kasih. Selamat sore. Assessment level PPKM, kita akan tetap menggunakan itu. Ini merupakan assessment level yang disusun berbasis standarnya WHO ya. Jadi ada assessment mengenai transmisi, ada assessment mengenai kesiapan dari daerahnya. Gitu ya. Dari transmisi yang kita ukurkan jumlah kasus per 100.000, jumlah hospitalisasi per 100.000 sama jumlah kematian per 100.000. Seingat saya itu angkanya 20 untuk level 1 ya, maksimalnya 20 per 100.000. Untuk hospitalisasi itu 5 per 100.000, untuk kematian itu 1 per 100.000. Nah, kita akan mempertahankan definisi ini, karena ini juga definisi yang berlaku secara internasional ya. Ini adalah standar yang berlaku secara internasional. Nah, kapan direviewnya? Memang kita mereviewnya setiap hari Senin. Ya, kita mereviewnya setiap hari Senin. Ada perubahan nggak setiap hari? Ada. Akan lebih baik cuma kita melakukan rutin perubahannya kecuali ada yang benar-benar emergency. Ya, kecuali ada yang benar-benar emergency. Sehingga masyarakat juga tidak bingung kalau terlampau sering dilakukan perubahan. Tapi setiap hari Senin kita akan meeting dipimpin oleh Bapak Presiden, dan sebelumnya ada meeting juga. Saya nanti sore juga ada meeting dengan Pak Menko Marinvest sebagai pengelola Jawa dan Bali untuk membicarakan level PPKM ini.
Tapi kalau saya bilang PPKM ini tetap akan kita gunakan sesuai dengan definisi yang lama secara konsisten. Ya, tidak kita ubah dari sisi levelnya. Tapi mungkin di dalamnya karena ini Omikron berbeda, ya mungkin kita akan rubah apa measures-nya, apa batasan-batasannya itu kita bisa rubah. Tapi komponen dasar PPKM-nya itu akan kita jaga supaya tetap sama seperti yang dulu karena juga ini merupakan standar dari WHO. Terima kasih Bu Wiwit. Berikutnya. Ya, baik. Berikutnya adalah Stanley dari Reuters. Silakan. Silakan Stanley. Sore Pak Budi, sehat selalu Pak. Pak Budi, saya mau nanya Pak, itu kalau mengenai level proteksi yang ditemukan dari antibodi masyarakat Indonesia kuat nggak sih Pak? Atau ada impact-nya nggak sih ke seberapa severe atau seberapa parah Omikron di Indonesia? Itu aja sih yang saya mau tanya. Mas Stanley bisa diulang putus-putus? Ya, saya agak putus-putus ya Pak, Mas. Oh, bisa diulang. baik. Sekarang kedengeran nggak Pak? Ya, silakan. Oke. Ya Pak, saya mau nanya Pak, kalau dari antibodi yang sudah bisa dilihat dari masyarakat Indonesia itu impact-nya ke seberapa severe Omikron di Indonesia itu gimana Pak? Ada assessment dari Pak Budi atau gitu gimana Pak? Terima kasih Pak. Jadi memang kita sudah melakukan serosurvei bekerjasama dengan FKM UI. Ya. Dari hasil serosurvei itu sekitar 86,6% dari rakyat Indonesia sudah memiliki antibodi. Nah, apa definisinya atau apa artinya sih memiliki antibodi ini? Artinya tubuh kita bisa mengenali kalau virus ini masuk dan bisa secara alami mengidentifikasi dan melawan serta membunuh virus ini. Kira-kira seperti itu. Artinya kalau 86,6% sudah ada, nah artinya perlindungan atau pasukan yang bisa mengenali virusnya, pasukan yang bisa memerangi virusnya, dan pasukan yang bisa mengalahkan virusnya itu sudah ada di 86,6% dari populasi di Indonesia. Sehingga dengan demikian, kalau toh pun nanti yang bersangkutan tertular, kemungkinan besar dia bisa sembuh. Jadi kecil chance hospitalisasinya, kecil juga chance fatality-nya. Nah, imunisasi antibodi ini bisa dibentuk dari apa? Dia bisa dibentuk dari vaksinasi maupun dibentuk dari infeksi. Jadi teman-teman kalau lihat 86% lah kita yang sudah yang memiliki antibodi, vaksinasi kita kan sekarang sekitar 70%. Ya, waktu dulu ini kan dilakukannya bulan Desember, mungkin Desember sekitar 40%-an. Jadi ada 40% lagi rakyat kita yang mendapatkan antibodinya dari infeksi. Di mata kita sebagai orang awam, bahasa awamnya apa? Artinya orang Indonesia sudah cukup terlindungi. Artinya sebagian besar rakyat Indonesia sudah memiliki pasukan yang bisa mengidentifikasi, memerangi, dan mengalahkan musuh kalau dia masuk. Nah, cuma catatan saya, ya daripada perang itu kan ya bisa menang, bisa kalah juga gitu ya. Jadi lebih baik ya kalau bisa jangan perang gitu. Maksudnya ya dengan kita protokol kesehatan yang baik, tetap memakai masker, kita mengurangi kerumunan, nggak usahlah kita keluar kota dulu, jalan-jalan dulu atau malam-malam kemana-mana gitu. Udahlah kita kerja juga kalau bisa dari rumah dulu, itu mengurangi kemungkinan kita bertemu musuh sehingga nggak usah perang. Itu kan lebih baik menghindari. Tapi setidak-tidaknya kalau toh pun tidak terhindari, tubuhnya sudah siap. Nah, level antibodinya di mana? Kita ukur juga rata-rata level antibodi kita, saya kalau nggak salah ada di sekitar level antibodi buat plasma convalescent itu 250. Ya. Dan level antibodi yang 86,6% itu juga ada di kisaran itulah, sedikit di bawahnya. Jadi masih banyak yang memang yang memiliki protection level yang tinggi. Demikian Bu Wiwit. Baik, terima kasih. Bapak masih ada 2 pertanyaan sebagai pamungkas tadi Bapak. Ya, jadi kita jadikan satu bahwa pertanyaan pertama, proyeksi berapa kasus untuk Februari nanti, dan kemudian yang terkait dengan emergency
apa indikator bahwa Indonesia dalam emergency gelombang ketiga, mengingat bahwa sekarang saja kasusnya sudah meningkat eksponensial. Meski pemerintah memang mengekspektasi kasus yang terus naik, dan apakah ada indikator epidemiologis yang sudah disiapkan pemerintah untuk menarik rem darurat bagi kegiatan dan mobilitas publik? Baik, Bapak, 2 pertanyaan sebagai pertanyaan terakhir, monggo Pak. Ya. Kembali lagi bahwa ciri-ciri varian Omicron memang kasus konfirmasinya naiknya lebih cepat dan lebih tinggi. Ciri-ciri yang kedua yang tadi saya sampaikan, hospitalisasi dan fatality-nya lebih rendah. Sehingga kita lakukan sedikit adjustment dari threshold tadi. Kalau sebelumnya kita sangat fokus ke kasus konfirmasi, sekarang kita akan geser melihat ke hospitalisasi. Jadi kalau teman-teman tanya, ukurannya di mana? Nah, kita akan geser sedikit lihatnya dari hospitalisasi kayak tadi. Oh Pak, yang kena sudah misalnya 7.000 per ini, 7.000 per hari. Kasus aktifnya mungkin udah di atas berapa sekarang? Udah di atas 20.000 ya. Nah, kita lihat yang masuk rumah sakitnya seperti apa. Dan kita akan pilah-pilah lagi benar-benar yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Tapi kalau yang, positif, nggak ada gejala masuk rumah sakit, ya itu kita nggak hitung ya. Malah kita akan bujuk, akan kita jelaskan kalau bisa di rumah saja kok. Lebih nyaman, sembuh juga, biar rumah sakitnya bisa dipakai untuk orang teman-teman kita yang memang lebih berat kondisinya. Jadi kita akan memakai patokannya untuk menentukan kedaruratan itu lebih melihat faktor rumah sakitnya. Memang ini perlu saya diskusikan juga dengan Pak Menko Ekon dan Pak Menko Marinvest yang bertanggung jawab untuk penanganan COVID Jawa Bali dan luar Jawa Bali. Nah, kalau ditanya kapan naiknya sampai di mana, saya udah lihat beberapa model. Tapi pengalaman saya sejak tahun lalu, hampir semua model-model itu nggak ada yang tepat juga. Jadi saya agak sulit untuk ditanya, atau secara jujur saya akan bilang dengan segala kerendahan hati, mungkin belum tahu kita naiknya akan sampai seperti apa. Range-nya ya 1 kali sampai 5 kali. Jadi ada yang lebih tinggi dari Delta sekali, ada yang sampai 5 kali lebih tinggi dari Delta. Itu ya, range-nya seperti itu yang sudah kita lihat di negara-negara lain. Tapi itu sangat bergantung kepada disiplin prokesnya masing-masing negara, bergantung juga terhadap tingkat vaksinasi masing-masing negara, bergantung juga kapasitas testing masing-masing negara. Jadi agak sulit kita bisa menentukan menurut saya berapa besarnya. Tapi kalau kita lihat di negara-negara lain, peak-nya itu dicapai antara 37 sampai 60 hari deh. Sejak kasus ini teridentifikasi, jadi kalau kita akhir Desember gitu mulai ya mungkin akhir Februari, awal Maret itu peak itu akan terjadi. Nah, sekarang kita tinggal lihat dari sekarang sampai akhir Februari kenaikannya kira-kira berapa. Demikian Bu Bibit, mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Tolong dikomunikasikan dengan baik sekali lagi ke masyarakat bahwa Omicron ini akan naik cepat dan tinggi. Tidak usah kaget, tidak usah panik. Tetap waspada karena memang hospitalisasi dan fatality-nya lebih rendah. Ya kalau kena nggak usah panik. Kalau nggak ada OTG atau batuk pilek sedikit, ya tes positif, ya dirawat di rumah saja. Kemudian kontak telemedicine. Kalau dia ada demam ya bisa ambil obat yang biasa, kalau enggak ya bisa dijaga dengan vitamin, mudah-mudahan bisa sembuh. Tapi kalau udah saturasinya sudah di bawah 95 atau 94, atau ini yang terkena adalah lansia kita yang di atas 60, komorbidnya banyak, atau belum divaksinasi, atau ada misalnya imunokompromis, HIV atau komplikasi lain, lebih baik itu segera dikirim ke rumah sakit. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Menkes. Baik teman-teman, kita sudahi preskon kita sore ini, dan sekali lagi himbauan Bapak adalah kita semua tetap waspada, tetap patuhi protokol kesehatan dan segera lakukan vaksinasi, aturi pembatasan pergerakan yang telah ditetapkan oleh wilayah masing-masing. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.